Beginners, Author by Tom Vanderbilt. Prolog. Beginners karya Tom Vanderbilt berisi tentang pengalaman penulis menjadi pemula dalam berbagai hal. Di buku ini, Tom Vanderbilt menceritakan pengalamannya belajar tentang bermain catur, surfing atau selancar, menyanyi, sampai dengan menggambar. Tom berpikir tentang mempelajari hal baru berawal dari keresahan dia duduk bosan sebagai penonton dan keinginannya untuk ikut bermain. Dan apakah keseluruhan ringkasan bukunya? Welcome to by Summary. Bab 1. Panduan tingkat pemula untuk menjadi pemula. Mulai lagi adalah sebuah manifesto. Manusia berkembang dalam segala hal dengan cara mempermalukan dirinya sendiri. Kata-kata by George Bernard Shaw. Meminjam kata-kata dari film Rifleman melalui hidup bukan dengan menghindari situasi menegangkan, melainkan dengan menceburkan diri ke dalam situasi menegangkan. Barangkali kita sering bertanya tentang sesuatu atau membaca maupun mendengarkan tentang suatu hal yang bersifat baru. Mungkin kita punya asumsi kalau kita paham, akan tetapi kenyataannya yang kita ketahui nol besar. Apabila kita ingin memahami sesuatu, kita perlu merasakan suatu pembelajaran dari kesalahan. Belajar tanpa pernah salah seperti ini mungkin membuat si pelajar merasa lebih baik. Tetapi, lenyap sudah sebagian besar dari pembelajaran, yakni belajar dari kesalahan. Menempatkan kita sebagai pemula abadi. Orang dewasa suka belajar hal-hal baru karena mereka merasa bisa melakukan segalanya dan merasa lebih kompeten dari seorang yang lebih muda. Kita harus mempunyai pemikiran menjadi lebih bernilai di mata diri sendiri daripada melakukan seakan-akan untuk validasi orang lain. Pahit manis menjadi pemula. Tidak ada yang terlahir sebagai pakar, kita semua pernah, kapanpun saatnya menjadi pemula. Dalam mempelajari sesuatu, kita dihadapkan dengan kondisi neurobiologis ekstrim. Otak diibaratkan menenggak minuman kafein berenergi, karena kebanjiran dopamin dan hormon stres yang baik. Jika diibaratkan berbicara, kita terbata-bata akan mengatakan bahasa yang berasa asing bagi kita. Kurva pembelajaran yang curam berarti bahwa Anda memanjat semakin cepat, dan pembelajaran paling curam adalah di awal. Dalam mempelajari sesuatu, kita perlu menikmatinya. Kemajuan akan terasa sangat lambat. Namun, kemajuan pasti akan tiba. Nikmatilah setiap momennya. Keunggulan pemula. Dalam berbagai tes kognitif, tampak bahwa hasil terburuk didapat oleh orang-orang yang kelewat membesar-besarkan performa mereka sendiri. Mereka tidak cakap dan tidak menyadarinya. Dalam suatu kepakaran, terdapat satu kebiasaan yang bersifat sukar, atau biasa yang disebut autopilot, yang tidak jarang menyebabkan suatu kesalahan dalam berbagai hal karena kurangnya suatu kewaspadaan dalam suatu kegiatan. Dan semua itu sering dialami oleh seorang ahli di bidangnya. Pemula kemungkinan menangkap aneka detail kecil yang kadang sering diabaikan oleh para ahli, karena pemula memiliki keingintahuan yang tinggi, kewaspadaan, ketersediaan untuk terkesan konyol, dan kemauan untuk mengajukan pertanyaan tanpa suatu beban. Sebelum melangkah, cermati posisi dengan sudut pandang seorang pemula. Tidak ada kata ketuaan tanda kutip untuk menjadi pemula. Syarat dan ketentuan mungkin berlaku. Orang dewasa perlu menjelaskan kepada diri sendiri apa sebabnya mereka bermain seperti ini ataupun itu. Anak-anak tidak mencari-cari sesuatu untuk menjelaskannya. Jika diibaratkan, pemula mempelajari aturan tata bahasa dan pelafalan dan menggunakan aturan tersebut untuk menyusun kalimat. Anak-anak belajar bahasa dengan cara berbicara dengan langsung. Kenapa pakar sekalipun perlu menjadi pemula kadang-kadang? Dampak dari mempelajari sesuatu hal yang baru dampaknya tidak akan langsung kelihatan. Dengan belajar, kita konon bisa lebih efektif mengatasi stres dalam pekerjaan. Dengan memperluas konsepsi kita tentang diri sendiri dan barangkali melengkapi kita dengan kapasitas baru. Pembelajaran lantas menjadi peredam stres. Saat menempatkan diri kita sebagai pemula, kita bisa melampaui batas bidang yang kita tekuni tanpa dibebani oleh ekspektasi dan yang penting bersenang-senang. Sama seperti ponsel yang terus diperbaharui, kita harus terus-menerus belajar. Saat mempelajari hal baru, kita akan memunculkan suatu perasaan bahwa kita bertumbuh dan menjadi seseorang yang baru. Manusia tampaknya menggemari kebaruan, sedangkan kebaruan membantu kita belajar. Dengan belajar, kita sejatinya tengah mengasah diri, kita semakin piawai dalam menyikapi kebaruan pada masa mendatang.
Lebih daripada hewan manapun, kita manusia bergantung pada kemampuan kita belajar. Batas kepakaran. Manusia sering kelewat memberi titik berat pada performa. Takut akan menjadi kesekedar pas-pasan di masa di mana masyarakat yang kian individualis dan kompetitif. Dalam memandang kebebasan, George Orwell mengingat adalah hal untuk melakukan yang kita suka pada waktu luang kita, bukan mengikuti pilihan yang ditentukan oleh kita. Dalam belajar hal baru, kita tidak tahu akan bermanfaat untuk apa nantinya, dan itu wajar. Kita tidak akan tahu di awalnya. Masa paling menjanjikan untuk menjadi pemula. Kita merasa jika kita semakin sibuk. Waktu luang kita sebenarnya sama seperti dulu. Namun, distraksi contohnya ponsel kita, sedikit menggerogoti waktu kita sehingga kita merasa semakin sibuk. Dalam mempelajari hal baru, dapat bermanfaat juga untuk suatu hal lain seperti parenting hubungan anak dengan orang tua. Dengan mempelajari hal baru bersama-sama, terbukalah kesempatan untuk mendekatkan diri dengan anak dan jendela untuk menyaksikan pertumbuhan anak secara tidak disangka-sangka. Orang semakin mahir apabila mengajarkan pelajaran yang sudah dia kenyam kepada orang lain. Kita mungkin juga berpikir, sudah terlambat. Omong kosong. Manusia belajar sampai mati. Kemajuan bisa dicapai saat usia berapa saja. Bab 2. Belajar cara belajar. Dirancang untuk menambahkan balita sebagai mesin pembelajar. Menjadikan cara belajar berjalan seperti serang balita. Balita menjalani progres berjalan melalui belasan bahkan ratusan dengan terjatuh. Langkah perdana, berjalan itu belajar. Masing-masing dari kita mungkin memperoleh keterampilan pada saat yang berlainan, dengan kecepatan yang berlainan, tetapi lama-kelamaan, dan dengan asumsi bahwa kita mencurahkan waktu yang sudah lama untuk berlatih, kita pada dasarnya bisa menyusul rekan-rekan yang sudah maju duluan. Orang-orang dewasa mempunyai kecenderungan ketakutan yang berlebihan. Semua yang terkesan berbahaya sudah menjadi kurang riskan apabila kita terus mempelajarinya. Kita semua memiliki kemampuan laten yang tidak bisa dikuak. Keterampilan membutuhkan waktu. Kegagalan merupakan bagian esensial dari pembelajaran. Ubah cara kita latihan yaitu memvariasikan latihan alih-alih berjalan lurus terus-menerus seperti sedang melakukan drill. Mereka berjalan sembarangan saja, kadang-kadang berhenti, mulai lagi, mengambil rute berlainan, dan bergerak secara berlainan dalam segala macam bidang, permukaan, dan lingkungan. Mereka tidak pernah berjalan dengan cara yang sama 2 kali. Kemajuan kita mungkin tidak linear. Pembelajaran terkadang pesat, kadangkala tersendat-sendat. Transfer keterampilan jarang terjadi. Cuman karena kita mahir mengerjakan suatu keterampilan, bukan berarti kita otomatis cepat bisa menguasai keterampilan yang lain. Selalu menjejak ke tepi kemustahilan. Jika rasanya mudah, kita barangkali tidak belajar apa-apa. Mempelajari keterampilan membantu membukakan dunia baru. Balita yang belajar berjalan, mendatangi lebih banyak tempat, dan mengerjakan lebih banyak hal. Mematok tujuan memang baik, tapi kita harus terus membuka mata untuk menangkap peluang. Balita tidak mempunyai tujuan saat berjalan, karena mereka belum bisa berpikir secara rasional. Mereka bergerak saja dan menjumpai hal-hal yang menarik secara kebetulan. Pada saat belajar hal baru, jangan menggunakan kacamata kuda. Tujuan utamanya mungkin bukan sekedar berjalan, melainkan membuka kesempatan untuk meraih macam-macam hal yang menyenangkan. Yang semula tidak terjangkau, tetapi sekarang bisa kita datangi dengan cara berjalan. Bab 3. Belajar menyanyi dari nol. Kita semua terlahir untuk menyanyi. Menyanyi mempunyai banyak manfaat, diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh, endorfin, dan oksitosin. Menyanyi dapat meningkatkan kinerja sistem pernafasan dan bisa mengurangi resiko serangan jantung mendadak dengan mengaktifkan serabut saraf tertentu, yaitu saraf vagus, yang membantu mengatur detak jantung, tekanan darah, pencernaan, dan banyak fungsi ragawi. Menyanyi mungkin bisa menjadi penangkal depresi. Pemula dipersilahkan. Mempunyai guru atau pembimbing mempunyai fungsi khusus sebagai pelatih yang menuntun dari dasar yang sangat basic. Buku-buku yang beredar sepertinya ditunjukkan untuk orang-orang yang relatif sudah mempunyai keahlian. Sama seperti buku, video mempunyai satu kelemahan utama, yaitu tidak ada siapa-siapa selain diri kita sendiri yang tidak ahli. Tidak ada orang ahli atau guru yang bisa memberitahu kita apakah kita sudah benar atau belum. Menyelami eksplorasi.
tidak berkutat pada batas-batas kemampuan. Kita cenderung memulai seperti itu, padahal batas-batas yang kita patok pada diri sendiri justru cenderung membuat kita mengalami keterbatasan fisik. Menyanyi menjadi salah satu kebiasaan yang sukar dilakukan di masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh faktor belajar menyanyi harus menjadi seorang penyanyi profesional, dan tanpa adanya melakukan dengan sambil bercanda, sehingga terkesan tidak nampak menyenangkan atau terlalu serius. Kita jarang sekali menyanyi juga dikarenakan berkat kehadiran rekaman musik, radio, televisi, platform musik, dan orang-orang tidak perlu lagi menyediakan sendiri hiburan. Musik yang semula perlu diselami, tinggal disimak. Karena kultur kita mengagung-agungkan performa tinggi dan kepakaran menyanyi tidak seperti dulu lagi. Orang dahulu semasa kecil sering menyanyi, baik di sekolah maupun di gereja tiap pekan. Sekarang orang-orang enggan bernyanyi karena mereka merasa kurang piawai. Kalau kita terlahir untuk menyanyi, kenapa susah sekali? Riset menunjukkan bahwa orang-orang seringkali bernyanyi kurang akurat saat mengikuti rekaman lagu, karena mereka memang tidak perlu. Kekurangan kita ditutupi oleh penyanyi aslinya. Kita harus membuka diri saat menampakkan ketidakcakapan terhadap sesuatu yang kita coba, dan mengakui kepayahan kita, agar kedepannya kita bisa memperbaiki kepayahan kita. Akar ketidakpercayaan diri dalam bernyanyi. Tidak peduli berapa skor yang kita dapat, yang perlu diingat adalah kemampuan yang kita dapat sekarang bisa ditingkatkan. Perubahan yang pelan-pelan tapi signifikan terjadi saat anak-anak bertambah besar. Mereka mengira mulai memiliki konsep diri mengenai kemampuan bermusik. Mereka mulai mengira bahwa mereka punya atau tidak punya bakat. Kata kuncinya adalah mengira. Riset yang dilakukan oleh Demores dan lain-lain justru menunjukkan bahwa tiada keterkaitan kuat antara persepsi diri anak-anak mengenai keterampilan menyanyi yang sesungguhnya. Semula pura-pura, lama-lama bisa. Nyatanya, persepsi diri memang mempengaruhi partisipasi pada masa mendatang dalam kegiatan bermusik. Ketidakyakinan akan kemampuan sendiri. Tulis psikologi Albert Bandura. Menciptakan perilaku yang membenarkan ketidakyakinan tersebut. Tidak ada salahnya mengajar orang semata-mata karena orang itu ingin diajari. Kita seringkali menginterupsi orang-orang pada tahap pemula, lupa bahwa bakat ada kalanya membutuhkan waktu untuk berkembang. Untuk melipur diri seperti pecundang, kita selalu berdalih bahwa kita sudah dari sananya, tidak berbakat dalam satu hal. Kita sering terjebak di dalam lingkaran setan. Kita tidak pintar bernyanyi justru karena kita jarang menyanyi. Kita jarang menyanyi karena kita merasa tidak pintar menyanyi. Belajar menyanyi dari nol, menanggalkan kebiasaan. Huruf hidup adalah suara, tulis seorang pedagang vokal, dan konsonan adalah tersendatnya suara. Dalam bahasa Inggris lisan, huruf hidup diproduksi 5 kali lipat lebih banyak daripada konsonan. Selagi menyanyi, rasionya bisa mencapai 200:1. Peliknya, kebiasaan lama. Masalah yang dialami para ahli seringkali berakar dari kebiasaan yang sering mereka lakukan. Menghentikan suatu kebiasaan lama diibaratkan seperti belajar naik sepeda. Bermula, memajukan sepeda pelan-pelan yang ban depannya pasti goyah. Kalau mau kedengaran bagus, harus mau kedengaran jelek. Berlatih dengan teknik yang kurang optimal bisa membuahkan hasil yang kurang optimal. Bab 4. Saya tidak tahu sedang apa, tetapi tetap saja saya lakukan. Efek paduan suara. Dan kita bergabung dengan suatu kelompok atau komunitas tertentu, tanpa disadari, kita menceburkan diri kita ke dalam lingkungan belajar yang intens. Kita bisa berprogres lebih cepat dengan adanya kompetitor dibandingkan berjalan sendirian. Menyanyi merupakan jejaring sosial yang asli. Sebuah studi menemukan bahwa menyanyi berkelompok menurunkan level hormon stres kortisol. Menariknya, mengobrol beramai-ramai ternyata tidak menurunkan level kortisol. Ikatan sosial lebih cepat terjalin dalam kelompok menyanyi atau bermusik dibandingkan dalam kegiatan rekreasi sosial yang lain. Mendekati amatir. Bahkan, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita tetap membutuhkan zona nyaman. Perbedaan yang mungkin signifikan dalam pembelajaran antara orang dewasa dan anak-anak bisa jadi dikarenakan kesalahan yang segudang termaafkan karena mereka adalah anak-anak, berbeda dengan orang dewasa. Bab 5. Berselancar di gelombang bentuk U. Bersenang-senang di bawah pengawasan Rockaway. Meskipun kita berkorban banyak waktu dan tenaga,
Kadang ada kalanya kita tidak akan jago-jago amat. Akan tetapi, perasaan keahlian yang tidak jago-jago amat mungkin dapat disingkirkan sementara selama kita melakukan karena kita menyukainya. Menurut teori dari psikologi olahraga Gabriel Wolf, kita semakin payah dalam mengerjakan sebuah aktivitas ketika kita berkonsentrasi pada diri sendiri, alih-alih mencurahkan fokus kepada target eksternal. Musisi sepertinya berkinerja lebih baik jika berkonsentrasi kepada bunyi keseluruhan, alih-alih kepada jari-jarinya saat memetik alat musik. Temuan serupa telah teramati dalam 180 studi, berpendapat bahwa fokus pada diri sendiri bisa mencetuskan sumbatan mikro, menghalangi gerakan otomatis yang padahal gerakan otomatislah yang mengemuka bila mana kita ahli dalam keterampilan tertentu. Pakar kedua menulis mencermati, cenderung menyatu dengan keterampilannya. Sebagai pakar berjalan, kita tidak lagi berpikir seperti anak-anak balita pada bab 2, mengenai bagaimana caranya menggerakkan tubuh untuk menyusuri trotoar. Kita berjalan saja. Pada tahap pemula, belajar secara fanatik menuruti kaidah bebas konteks, yang mana pemula menilai performa berdasarkan stat apa dia terhadap kaidah. Pemula pada umumnya selalu menaati suatu kaidah fundamental, akan tetapi tidak menghiraukan kondisi di dunia nyata. Pemula umumnya selalu menaati suatu kaidah fundamental, akan tetapi tidak menghiraukan kondisi di dunia nyata. Untuk beranjak ke tahap berikutnya, yaitu pemula tingkat lanjut, kita harus memperhitungkan aspek situasional, yang mana kita perlu menerapkan suatu pelajaran pada situasi tertentu. Situasi tertentu menjadi pertimbangan karena merupakan hal yang senantiasa berubah. Ada kalanya kita merasa mendapatkan kepuasan dari sesuatu, kita juga harus cukup ahli memainkannya. Ada kalanya kita merasa mendapatkan kepuasan dari sesuatu, kita juga harus cukup ahli memainkannya. Dalam artian ini, di buku ini yaitu olahraga. Ada kalanya juga seseorang melakukan sesuatu karena hanya ingin bersenang-senang semata. Mematok satu target kurang disarankan, karena selain bersifat kaku, akan sedikit menghilangkan aspek kesenangan dalam melakukannya. Kita tidak perlu membebani diri kita sendiri dengan ekspektasi diri sendiri, karena buat apa juga kita melakukannya kalau bukan untuk menikmatinya. Pemula menetapkan ekspektasi yang tidak realistis. Pemula bahkan belum memahami apa disiplin itu, apa yang dibutuhkan, dan langkah-langkah apa yang akan dia tempuh untuk mencapai kemajuan. Sasaran yang tidak tercapai bukan saja dapat memacu kita, melainkan juga menciutkan motivasi. Target seharusnya adalah belajar itu sendiri. Fokus pada proses, bukan pada produk. Kepedihan atau kebosanan kita dirasakan saat belajar terutama disebabkan oleh terlalu terobsesi pada hasil. Ombak yang bisa diselancar apabila Anda setengah mati ingin berbahasa-basa. Terlalu banyak umpan balik bisa menghambat pembelajaran, karena akan menimbulkan ketergantungan pada masukan orang lain. Kita harus membiasakan diri kita sendiri mencari tahu solusinya. Dalam model Dreyfus, pemula hidup di dunia penuh aturan yang harus dipelajari dan ditaati. Untuk mencapai tahap pemula tingkat lanjut, aturan tersebut perlu diterapkan sesuai konteks. Dengan kata lain, dia juga harus tahu kapan aturan itu tidak boleh diterapkan dan harus tahu bagaimana mesti bertindak ketika sepertinya tidak ada aturan yang berlaku. Yang sudah kita pelajari dengan baik di suatu tempat, mungkin tidak cocok diterapkan di tempat lain. Saat suatu tahap pembelajaran tingkat lanjut, kita akan menghadapi ambang batas baru tanjakan curam di kurva U, yang mana konteksnya kita tidak cuma mandek atau stuck. Kita merasa semakin payah atau merasa mengalami kemunduran. Saat itu terjadi, kita perlu memperluas perspektif, perlu melarikan diri dari keterkungkungan, dan berusaha untuk melampaui batas-batas pengetahuan kita. Susahnya belajar sebagai orang dewasa adalah tubuh kita adalah tubuh orang dewasa. Memanjat pohon pengetahuan, Masalah Costa Rica. Jika menginginkan sesuatu keahlian, kecakapan, atau tahap ahli, kita memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jika ingin mencapai tahap ahli dalam berselancar, setidaknya memerlukan waktu setidaknya 1 dasawarsa untuk belajar. Cakap yang kita kira ternyata tidak sama sekali dengan cakap yang sesungguhnya. Semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa kita tidak tahu. Semakin bertambah informasi atau pembelajaran, garis finish semakin jauh. Kita harus mau merangkak dahulu sebelum bisa berjalan. Seorang yang ahli memfokuskan diri menghadapi sesuatu yang ada di depannya.
Seorang pemula selalu memandangi diri sendiri dan tidak memikirkan hendak kemana. Rasa takut anjlok itu sendirilah yang menjadikan kemungkinan itu semakin besar. Seringkali pada saat resah terdapat ketidaksesuaian antara laku instingtif dengan teknik yang tepat. Contohnya saat bermain ski, pemula mencondongkan badan ke belakang supaya tidak jatuh, padahal seharusnya kecondong ke depan. Jangan mencaci diri sendiri bila mana sebuah sesi tidak berjalan lancar, dan jangan menepuk dada bila mana sebuah sesi berlangsung teramat lancar. Kita berusaha sebaiknya saja. Mungkin hasilnya bagus, mungkin tidak. Tetapi bukan kita lagi yang menentukan. Untungnya telat memulai. Peselancar terbaik adalah yang paling bersenang-senang. Semakin kita jago, semakin kita bisa bersenang-senang dalam lebih banyak kondisi. Banyak sekali orang yang begitu menginjak usia parubaya tidak mau mengerjakan ini itu, yang tidak piawai mereka lakukan. Mereka seharusnya mengerjakan ini, dan itu padahal kita payah. Justru merupakan pelajaran hidup tersendiri yang hebat. Jika kita bisa menyikapi apa saja yang disodorkan oleh laut, kita pasti mampu menghadapi nyaris apa saja, contohnya dalam kehidupan. Kita tidak pernah tahu kejutan apa saja yang akan dilemparkan oleh kehidupan, sama seperti laut kepada kita. Ketika kita merasa semakin piawai, semakin kita menyadari betapa payahnya kita. Tidak ada gunanya melawan, sebab laut akan selalu menang. Memulai saat usia lebih tua ternyata memang membuahkan suatu manfaat besar, yakni kita menjadi jauh lebih mensyukuri setiap detik yang kita nikmati di luar sana. Level ketiga dalam model Dreyfus yakni kompeten. Pada tahap ini, pelajar mulai merasakan ketertarikan emosional dengan kegiatan yang dipelajarinya. Dia menulis, pada tahap pemula dan pemula tingkat lanjut, pelajar berpegang teguh pada aturan. Jika aturan tidak bisa diterapkan, pelaku alih-alih merasa menyesal atas kekeliruannya, bisa bernalar bahwa dia semata-mata belum diajari aturan yang memadai. Kita harus mengakui kesalahan saat mempelajari sesuatu. Dan, jika kinerja kita baik, kita bahagia bukan semata-mata karena kinerja kita baik, tetapi juga berkat pilihan kita sendirilah keberhasilan kita tercapai. Yang mana di buku ini dikatakan bahwa autor lebih girang atau senang apabila bisa menunggangi ombak di awal. Akan tetapi belakangan lebih puas justru muncul bila mana ia bisa mendayung ke tempat terbaik untuk menangkap ombak. Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam suatu hal yang bersifat kompetitif, wajib menghindari bersifat mudah puas. Cari sesuatu atau hobi yang membuat perasaan tidak pernah bosan. Dalam mencari poin tersebut memerlukan sekian banyak sumber antusiasme gigih dan pelintan dalam mencoba segala hal. Dalam suatu hobi tidak perlu menjadi malu apabila hanya mencapai skill mediocre. Lagi pula, kata mediocre berasal dari bahasa Latin kuno yang berarti setengah jalan ke atas. Bab 6. Cara kita belajar berketerampilan. Seni mempertahankan benda-benda di udara. Salah satu cara kita mempelajari keterampilan tidak hanya memikirkan tentang kajian intelektual belaka, namun mempelajari sesuatu sembari belajar mengenai pembelajaran. Menurut peneliti keterampilan motorik, sekalipun kedengarannya keren, mungkin percuma saja meminta Michael Jordan atau Cristiano Ronaldo mengajari anak kita basket ataupun sepak bola. Sang bintang niscaya kesulitan menjelaskan apa yang dia lakukan, apalagi dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh anak 9 tahun. Salah satu cara supaya kita lebih mudah belajar, riset menunjukkan yakni dengan membuat keterampilan terkesan lebih mudah di awal. Untuk mempelajari sesuatu yang bersifat motorik, contohnya olahraga ataupun juggling, yang dicontohkan di buku ini kuncinya adalah tidak berpikir. Kenapa berpikir ada kalanya tidak membantu pembelajaran? Hampir semua orang bisa bersepeda. Fisikawan David Jones berkomentar, tetapi hampir tidak ada yang tahu caranya bagaimana. Mengutip kata-kata Jeremy Brunner, pengetahuan hanya bermanfaat ketika sudah dihayati sehingga menjadi kebiasaan. Hebatnya keterampilan adalah karena kita tidak tahu cara bagaimana. Menurut buku ini, kita hidup di masa lalu, yang dimaksud adalah otak kita menerima umpan balik mengenai apa yang kita lakukan dan prosesnya memakan waktu kira-kira 80-100 milidetik, lalu di domain motorik. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan prediksi, kita mencari penjelasan. Menjadi robot, memperlambat waktu, dan repetisi tanpa repetisi. Cara kita mengasah keterampilan.
Kita seringkali terburu-buru dalam mempelajari sesuatu. Menurut Wolf, waktu yang tersedia lebih banyak daripada yang Anda kira. Mempelajari keterampilan berarti bertindak secara maksimal dengan upaya seminimal mungkin. Penampil ahli, kita seringkali berkata, membuat kegiatan terkesan enteng. Memang demikian. Semakin kita lihai, gerakan kita menjadi semakin efisien. Kita sebaiknya tidak semata-mata mengulangi terus-menerus solusi tertentu dari persoalan motorik. Dengan kata lain, kita sebaiknya tidak terus-menerus menyempurnakan satu teknik yang terkesan ampuh, namun dalam kondisi yang sama. Latihan seperti itu terlalu kaku. Jika satu variabel kecil berubah, teknik tersebut mungkin saja kurang ampuh. Sebaliknya, tiap kali berlatih, kita harus berusaha untuk memecahkan persoalan. Praktiknya, ini bisa berarti kita menggunakan teknik yang lain tiap kita berlatih. Bernstein menyebutnya repetisi tanpa repetisi. Maka dari itulah, latihan juggling yang baik bukan semata-mata memperbanyak putaran 3 bola. Supaya semakin mahir, caranya adalah menyuguhkan persoalan baru untuk dipecahkan. Contohnya dalam juggling, memulai bola menggunakan tangan saya yang lemah, atau mengganti ketinggian juggling. Setiap terjadi perubahan kecil, kita harus merubahnya juga. Belajar dengan mengibaratkan bertindak seperti balita yang belajar berjalan yang terkesan bertindak sesuka hati. Tetapi sesungguhnya melaksanakan strategi belajar ampuh pada saat mereka mencoba banyak beragam teknik. Grandmaster catur Jonathan Rowson mencatat, kepakaran berarti sudah pernah menjumpai banyak masalah. Adalah yang mengendalikan bola-bola, bukan bola-bola yang mengendalikan kita. Perhatikan dan pelajari. Bisakah video daring mengajari kita segalanya? Melihat orang lain dan menirunya barangkali merupakan cara mendasar umat manusia untuk belajar. Kita dirancang untuk mengamati. Luc Brochet, profesor dari Departemen Kinesiologi Universitas of Montreal. Kita perlu merasa ingin belajar. Jaringan observasi tindakan kita lebih diibaratkan ketika kita memperhatikan untuk belajar, alih-alih hanya menonton secara pasif. Semakin kita ingin belajar, semakin kita menyiapkan otak. Semakin kita penasaran akan jawaban dari sebuah pertanyaan, semakin besar kemungkinan kita akan mengingat jawaban itu. Orang-orang meyakini bahwa mereka perlu mengajarkan apa yang mereka tahu. Tampaknya mempelajari keterampilan itu secara lebih baik dibandingkan dengan orang-orang sekedar belajar semata. Yang menarik, kita sepertinya memetik lebih banyak pelajaran ketika melakukan banyak kesalahan. Belajar tanpa mengamati merupakan sesuatu yang luar biasa sukar. Yang diberikan oleh pelatih dan tidak bisa diberikan oleh YouTube atau daring adalah umpan balik. Dengan adanya umpan balik, menimbulkan progresif yang lebih baik karenanya. Sebagai orang yang baru belajar, kita harus membuat kekeliruan sendiri, kemudian mencari tahu cara mengatasinya. Kesalahan atau celah dari sebuah pembelajaran bermanfaat tentang lonjakan terobosan dalam keberhasilan. Mempelajari keterampilan ibarat interval intensitas tinggi untuk otak. Perubahan paling sering di konteks visual dalam juggling sejatinya bukan kecakapan menggerakkan lengan dan tangan, tetapi kemampuan melacak dan memprediksi arah gerakan bola. Ketika kita belajar melakukan sesuatu, otak merespon secara dahsyat, lebih daripada kita melakukan sesuatu yang sudah bisa kita lakukan. Dengan mempelajari keterampilan baru, kita mengharuskan jaringan syaraf kita berfungsi dengan cara baru. Berikut ini satu keuntungan menjadi pemula abadi. Alih-alih berjuang untuk mengikuti maraton, kita memberi otak beragam latihan interval intensitas tinggi. Tiap kali Anda memulai mempelajari keterampilan baru itu, terbentuk tatanan baru. Kita kembali melatih otak supaya lebih efisien. Otak kita sering merasa sakit saat berusaha memikirkan harus berbuat apa. Pada akhirnya, kita bisa tanpa berpikir. Istirahat singkat bermanfaat sebagai salah satu alat bantu terbaik dalam pembelajaran. Biar bagaimanapun, pada saat kita mempelajari keterampilan apa saja, penting agar kita ingat caranya. Semakin kita belajar, semakin kita menikmatinya. Semakin kita menikmatinya, semakin sering kita berlatih. Semakin kita berlatih, semakin kita menjadi piawai. Saat bertambah tua, orang-orang harusnya bukan mengurangi, melainkan menambah kegiatan dalam rangka memupuk dan melestarikan kemampuan mereka. Belajar untuk belajar merupakan olahraga seumur hidup. Bab 7. Berkegiatan sambil bermeditasi. Kenapa saya tidak bisa menggambar yang saya lihat?
Semua anak terlahir sebagai seniman. Yang menjadi masalah, bagaimana caranya tetap menjadi seniman saat kita tumbuh dewasa. Pablo Picasso. Jika membandingkan antara orang dewasa dengan anak-anak berusia 5 tahun, kelompok anak-anak 5 tahun lebih berkinerja kurang lebih setara dengan seniman. Ada kalanya sulit untuk memprediksi dampak pembelajaran tertentu. Bagaimana pembelajaran tersebut mengubah kita? Karena tidak tahu persis apa manfaat yang mungkin kita dapat dari pengalaman belajar. Kita lantas tidak memulai untuk belajar. Menggambar adalah persoalan berpikir. Bagaimana diantaranya yang membantu Anda berbicara kepada diri sendiri, mencurahkan lebih banyak suara positif ke kepala Anda alih-alih mengubris ketakutan yang kita semua miliki. Menggambar merupakan keterampilan yang sama vitalnya seperti membaca. Sebagaimana membaca memungkinkan kita untuk mengakses disiplin-disiplin lain. Menggambar bisa membantu melatih kemampuan perspektual kita, memandu dan mencetuskan pemahaman tentang makna dari informasi visual dan verbal. Para seniman sudah lama menyampaikan bahwa melihat ini itu dengan cara baru adalah faktor esensial untuk merepresentasikan secara jujur. Para seniman sudah lama menyampaikan bahwa melihat ini itu dengan cara baru adalah faktor esensial untuk merepresentasikannya secara jujur. Kritikus John Ruskin yang menulis pada abad ke-19 berargumen bahwa mata polos atau perspektif anak-anak akan benda tanpa kesadaran mengenai signifikansinya adalah esensial dalam kesenian. Kita bisa dengan sadar menggambar sesuatu dengan salah, padahal suatu objek atau benda tepat berada di depan kita. Itu semua dikarenakan persoalannya bukan di keterampilan motorik. Para penulis menyeratkan bahwa kita menderita delusi keyakinan palsu yang kita pegang teguh, padahal terdapat bukti yang mematahkannya. Menggambar mengajari kita cara melihat dan mengamati. Menggambar juga mengajarkan kepada kita seberapa banyak yang bisa kita lihat. Semakin lama kita melihat, semakin banyak yang kita lihat. D.Y. Masterson abad ke-19 berkata bahwa meditasi saat berkegiatan ribuan kali lebih dahsyat daripada saat tenang. Di era modern, kita menyebutnya sebagai kondisi flow. Sebagian besar, gambar adalah karya gagal. Di buku ini disarankan juga agar jangan pernah lulus dari menggambar. Gambar yang menggambar dirinya sendiri. Dalam menggambar, kita tidak boleh mengasumsikan apapun. Seniman cenderung melihat benda lebih sering daripada orang bukan seniman melihat benda. Bagus kalau kita menemukan kekeliruan pada gambar. Yang gawat adalah jika kita tidak menyadarinya. Semakin lama kita menggambar tanpa membuat koreksi yang belakangan harus kita buat niscaya semakin banyak. Pujian atas hal baru yang kita coba ada kalanya lebih menyenangkan hati daripada pujian atas hal yang sudah lama kita lakukan. Mata kita masih segar karena baru memulai kegiatan. Di saat menggambar, seiring berjalannya waktu, kita terlena karena merasa gambar kita tidak jelek-jelek amat. Semakin kita familiar akan gambar sendiri, tumbuhlah rasa puas. Bab 8. Si Magang. Manusia tamat sebagai pemula dalam disiplin apa saja dan menjadi pakar dalam disiplin itu ketika dia telah memetik pelajaran bahwa dia akan menjadi pemula seumur hidup. Robin Collingwood. Tidak ada yang namanya ketuaan, tidak ada yang namanya kemudaan. Pembelajaran sebagai olahraga seumur hidup. Saat melakukan kegiatan yang biasa membuat kita bahagia, dicontohkan dalam buku ini yaitu berenang, kita bisa saja bermuka murung dan serasa dilanda depresi berat waktu terjun, dan keluar sambil bersiul-siul seperti orang idiot. Belajar hal baru bersama-sama bisa mempererat hubungan. Para perenang, sebuah studi jangka panjang menemukan berumur lebih panjang daripada orang-orang yang hidup kurang bergerak. Seneca sang filsuf menulis mengenai pria-pria tua ringkih yang takut akan kematian ketika penyakit datang. Mereka berseru bahwa mereka bodoh karena belum betul-betul menjalani hidup, dan kalau saja bisa pulih dari penyakit, mereka niscaya akan menikmati hidup. Kita tidak menunggu datanya hari di mana kita mulai sakit dan menghadapi kematian dan tidak menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Renang telah menanamkan sebuah pelajaran antara lain. Pertama, kita bisa saja mengira sudah seumur hidup memiliki pemandangan mendasar akan disiplin tertentu, dan belakangan mendapati bahwa kita belum paham apa-apa. Kedua,
Pembelajaran bisa didapat dari mana saja. Guru yang baik, orang-orang yang ahli, bahkan sesama orang yang bersama-sama belajar. Ketiga, saya diingatkan bahwa begitu kita memulai mempelajari suatu hal baru, begitu kita maju selangkah demi selangkah, cakrawala kita seolah-olah meluas dengan dramatis. Pelajaran terakhir dan terpenting, tidak ada kata terlambat untuk menjadi pemula. Lagi-lagi mengutip perkataan dari Seneca, butuh seumur hidup untuk belajar menjalani hidup. Berkarya karena cinta, kebahagiaan kita di tangan kita. Kalau langkah pertama kita meleset, berikutnya semua akan semakin jelek saja. Manusia belajar berlari bermula dari merangkak, berdiri, berjalan, dan kemudian berlari. Faktor alat bukan sekedar hanya menguasainya semata, tetapi memikirkan solusi inovatifnya jika suatu peralatan standar kurang memuaskan. Sudah menjadi fitrah kita untuk ingin membuat atau menggunakan perkakas. Sejalan dengan pernyataan Benjamin Franklin bahwa manusia adalah hewan pembuat perkakas. Penggunaan perkakas konon memperbesar otak kita dan membantu membentuk tangan manusia sebagaimana yang kita miliki saat ini. Menurut Kelly Lambert, koordinator lab science otak di University of Richmond, melakukan pekerjaan fisik dengan tangan merupakan cara ampuh menyenangkan suasana hati karena mengaktifkan. Menurut istilah Lambert, imbalan yang dicetuskan oleh usaha. Kita diprogram untuk merasakan kepuasan dan kesenangan mendalam ketika pekerjaan fisik kita menghasilkan sesuatu yang kasat mata. Rasa puas dan senyum semua orang langsung terlihat saat mereka selesai membuat sesuatu. Salah satunya disebabkan oleh usaha dan konsekuensi. Contoh paling sederhananya adalah saat selesai membuat makanan kita dengan cara memasak sendiri. Saat menjadi pemula, kita lebih bersedia menerima dan memaklumi ketidaksempurnaan. Akan tetapi, jika berkaitan dengan pekerjaan profesional klien, mereka tak akan memiliki pemahaman tersebut. Jadi, karya harus sempurna. Kalau sudah tahu sedang apa, mending tidak usah dikerjakan. Jalan menuju pembaharuan diri. Filsuf John Stuart Mill berkata bahwa kebahagiaan tidak bisa diraih sebagai tujuan itu sendiri. Cara untuk meraih kebahagiaan adalah mencurahkan pikiran kepada objek selain kebahagiaan itu sendiri. Mill menyoroti salah satu objek itu adalah kesenangan atau kegiatan. Kesenian atau kegiatan. Jangan tanyakan apakah kita bahagia, katanya. Kerjakan hal-hal yang membuat kita bahagia. Jangan mengejar kebahagiaan. Cari kebahagiaan dalam kegiatan kita. Dan jangan khawatir sepiawai apa kita mengerjakannya. Kita perlu menginginkan suatu usaha, ingin berjuang dan merasakan kemajuan kecil-kecilan dan kemunduran. Petualangan ditempuh dengan berjalan kaki, bukan dengan naik pesawat. Menurut Daniel Bernstein, kita perlu bersusah payah. Kalau tidak, kita hanya turis belaka. Ini bisa diibaratkan seperti menonton video instruksional tanpa ikut berrepot-repot mempraktikannya. Dalam hal belajar sama juga. Kalau gampang, berarti kita tidak belajar. Laird Hamilton menyoroti bahwa ketika kita mempelajari keterampilan ragawi baru, badan kita pegel semua. Ketika kita menjadi lihai, nyeri praktis tidak terasa. Wajar apabila kita ingin menghindari rasa sakit itu. Apabila ingin bersantai-santai dalam zona nyaman saja. Hamilton berkata, kita bisa menyelami ranah kepakaran kita kapan saja. Mempelajari hal baru ibarat terjun dari perahu keselamatan ke laut yang kedalamannya tak terprediksi. Kemajuan akan seperti berasa kurang manis apabila kita tidak melakukan kesalahan yang mana terasa paling memalukan. Dalam mencoba sesuatu hal yang beragam, mencoba ini itu, mengizinkan diri untuk bermain, mempunyai manfaat membangun hasrat untuk belajar. Richard Hamming berpendapat menarik tentang perbedaan antara ilmuwan dan insinyur. Ilmuwan mempunyai pemikiran bereksperimental dan gagal, sementara insinyur memastikan kegagalan itu tidak terjadi. Dalam hal karir, kita seperti insinyur. Akan tetapi dalam hal lain, kita semua ingin menjadi ilmuwan. Yang sekedar iseng mencoba ini itu, mengacau, menentang batas-batas, sekedar untuk melihat akan ada apa. Hobi diibaratkan sebagai ladang sains. Kita tidak tahu sedang apa, tapi kita tetap melakukannya. Perempuan sepertinya lebih mau mencoba hal-hal baru, memberanikan diri untuk menyongsong dunia tak dikenal, lebih suportif terhadap rekan-rekan sesama pemula. Supaya bisa belajar, menurut The Journal of Positive Psychology, harus ada kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita ada yang perlu kita pelajari. Keterampilan ibarat memori yang terkandung di dalam tubuh itu sendiri. Pembelajaran tidak perlu berakhir di masa kanak-kanak.
Eksperimen kecil-kecilan perlu dilakukan dan perlu belajar. Selesai ini, saatnya Anda memulai.